Oke guys, kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya membawa carrier ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nggak usah ditanya mau kemana, yang pasti wong tulus mau ke Gunung Rinjani. Karena jadwal keberangkatan kapal masih cukup lama, akhirnya saya menunggu sampai jadwal kapal benar-benar tiba dan berangkat ke Lombok. Dan akhirnya kapal saya berangkat pada dini hari ya, dari tadi siang, dan akhirnya berangkat pada dini hari. Karena cukup melelahkan, saya akhirnya memutuskan untuk langsung istirahat saja ya. Duar, dan ketika saya terbangun, tiba-tiba saya dihadapkan dengan sunset seindah ini. Halah. Dan bagaimana kalau kita sambil menyetel musik untuk menikmatinya? Dan akhirnya saya tiba di Sembalun ya. Karena tadi malam cukup melelahkan saya, jadi tidak mengetek video. Jadi langsung saya sepilkan saja ketika saya sudah sampai di Sembalun. Kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, Sembalun itu desa yang dikelilingi oleh bukit yang cukup indah. Jadi sangat sayang kalau tidak dinikmati. Dan semenjak saya turun dari Pelabuhan Lombok menuju ke Sembalun, saya belum makan, dan akhirnya saya putuskan untuk mencari makan sambil menikmati pemandangan yang indah ini. Dan untuk mencari makan di daerah sini itu cukup gampang ya, dan murah-murah. Dan akhirnya setelah makan, saya akhirnya melanjutkan perjalanan menuju base camp pendakian Gunung Rinjani. Karena di sini sudah jam 12 siang, tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian, jadi saya putuskan untuk mencari penginapan di daerah base camp ya guys ya, dan melanjutkan pendakian di esok harinya. Dan akhirnya saya menemukan penginapan di daerah sekitar base camp ya, dan untuk penginapannya cukup murah. Dan akhirnya saya putuskan untuk langsung menuju penginapan dan beristirahat untuk pendakian di esok hari. Dan akhirnya saya sudah berada di atas pick up untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Rinjani. Kenapa saya pakai pick up? Karena saya bangun kesiangan ya teman-teman. Dan untuk mempercepat langkah, saya dan teman-teman memutuskan untuk memakai pick up. Dan itu dia gunung yang bakal saya daki. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, saya dan teman-teman membagikan nasi yang tadi sudah dibeli di jalan ya. Dan jangan lupa berdoa ya, supaya kita semua selamat sampai tujuan. Tak berselang lama akhirnya saya memulai perjalanan. Dan itu dia Gunung Rinjani yang akan saya daki. Langsung saja kita lanjutkan perjalanan menuju pos 1. Estimasi dari tempat saya berjalan tadi kurang lebih 40-30 menit. Tak berselang lama akhirnya saya sampai di pos 1 bersama teman-teman. Karena cuaca cukup panas, saya tidak berhenti cukup lama dan akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dan di pos 2 ada sumber mata air ya. Dan yang saya tahu sumber mata air ada di pos 2 dan juga di Pelawangan. Dan ini dia sumber mata air yang saya maksud. Dan untuk mengambil air kita hanya perlu turun sedikit ke bawah. Dan di atas sumber air itu adalah pos 2 ya, dimana saya nanti akan beristirahat sebentar di sana. Dan sesampainya di pos 2 saya langsung beristirahat untuk makan nasi yang tadi saya beli ya. Dan di sini kondisinya cukup ramai. Banyak turis-turis yang mau mendaki Gunung Rinjani. Dan tanpa lama-lama kita langsung makan saja. Dan setelah selesai makan, saya akhirnya melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 3. Kenapa saya buru-buru? Karena ini mendakinya siang ya teman-teman.
jadi saya harus sampai Pelawangan sebelum malam. Tapi apalah daya, karena saya sangat capek, akhirnya saya putuskan untuk beristirahat dan membuat video galau. Tapi apa yang kalian lihat? Ya, kameranya kebalik. Ya, dari gubuk yang tadi saya istirahat tidak jauh berjalan, akhirnya saya sampai di pos 3. Dari gubuk tadi kurang lebih 15 menit saya sudah sampai di pos 3. Dan akhirnya saya sudah sampai di atasnya pos 4. Dan untuk di pos 4 saya tidak merekam video ya, karena terburu-buru. Waktu sudah sore dan saya masih harus sampai Pelawangan sebelum malam. Karena nanti kalau bertemu malam sangat repot. Kurang lebih seperti ini ya pemandangan di Pelawangan di pagi hari. Karena tadi malam saya tidak sempat merekam video. Dan akhirnya saya langsung saja menuju ke Puncak Rinjani di pagi hari. Dan itu dia Pelawangan, terlihat sangat indah di sana. Kenapa saya harus pergi ke puncak jam 7 pagi? Ya, karena kalau malam lebih baik tidur ya. Dan setelah 15 menit berjalan, akhirnya letter E sudah terlihat di depan mata. Dan saya di sini masih beristirahat sebentar untuk melanjutkan perjalanan karena saya harus menghadapi letter E. Dan akhirnya saya berhasil menginjakkan kaki di depan letter E, dan itu dia yang harus saya taklukkan. Untung cuaca cukup cerah, jadi saya sangat menikmati perjalanan untuk menuju ke puncak Gunung Rinjani. Tak lama kemudian saya akhirnya beristirahat kembali ya, karena mendaki gunung itu cukup melelahkan, seperti melihat dia bahagia bersama orang lain. Halah halah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kita sudah menginjakkan kaki di Gunung Rinjani. Kurang lebih seperti ini ya. Karena ini siang hari saya sampai puncak, cuacanya cukup panas. Gak usah berlama-lama, akhirnya saya pun langsung lanjut turun untuk ke Pelawangan. Nah, enaknya kalau turun Gunung Rinjani itu kayak gini, tinggal ngesot sampai Pelawangan. Nah, untuk teman-teman saya sangat sarankan untuk memakai pelindung sepatu ya, atau pelindung kaki, entah itu apa namanya saya lupa. Jangan tiru seperti saya, karena saya wong tulus, jadi saya tidak pakai pelindung sepatu. Dan untuk teman-teman ketika turun dari puncak untuk ke arah Pelawangan, jangan sampai lari-lari, karena sangat bahaya. Karena kalian masuk jurang, gak ada yang nolong karena kalian beban. Setelah turun dari puncak, saya langsung berkemas untuk melanjutkan perjalanan menuju Danau Segara Anak. Ya, kenapa saya buru-buru? Karena kabut sudah mulai naik. Yang artinya apa? Kalau saya terlalu lama, saya nanti akan jadi malas. Dan saya akhirnya memaksa teman-teman saya untuk melanjutkan perjalanan menuju Danau Segara Anak. Untuk teman-teman, kalau mau turun ke Danau Segara Anak, diharapkan untuk hati-hati karena jalannya yang cukup curam dan juga bebatuan. Kalau kalian sampai terjatuh, ya. Nah, di sini saya menunggu teman-teman saya karena saya jalan di depan, saya tidak melihat teman saya yang di belakang. Jadi saya putuskan untuk menunggu mereka. Dan setelah 15 menit saya menunggu, akhirnya teman-teman saya pun tiba. Dan saya pun melanjutkan perjalanan menuju Danau Segara Anak. Enaknya kalau cuaca berkabut seperti ini, itu danaunya tidak terlihat.
dan nanti kita bisa tiba-tiba sampai di depan danau. Akhirnya saya sudah sampai di depan jembatan untuk menuju Danau Segarana, dimana ini jembatan keramat ya, yang cukup estetik. Dan untuk melewati jembatan ini diharapkan untuk hati-hati, karena teman saya yang satu ini hampir terpeleset. Iya, dan untuk teman-teman kalau kelelahan diharapkan untuk istirahat dulu. Setelah 2 jam saya turun dari Pelawangan untuk menuju Danau Segarana. Kabut makin tebal yang mengakibatkan pandangan hanya sebatas teman. Alah. Dan akhirnya danau terlihat di depan mata. Saya akhirnya mempercepat langkah kaki saya supaya cepat sampai di danau. Ya, untuk apa lagi? Untuk mancing. Dan akhirnya saya sudah sampai di depan danau. Setelah 3,5 jam berjalan, akhirnya saya sampai. Padahal di atas kabut cukup tebal, tapi di sini cukup cerah. Dan kita akhirnya sampai di Danau Segarana, dan untuk keseruan selanjutnya kita akan lanjut di part 2.